Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Perkembangan Pendidikan Pesantren di Indonesia dari Prakemerdekaan ini. Pertama-tama kita menuju abstrak. Abstrak ini meliputi latar belakang, kemudian tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, dan hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Tentu saja, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berperan dalam pengajaran ilmu agama, pembentukan karakter, moralitas, dan jati diri umat Islam di Nusantara. Sebagai lembaga yang telah melalui rangkaian panjang perubahan zaman, penelitian atau penelusuran terhadap sejarah perkembangannya penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh sekaligus sebagai acuan pengembangannya di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan perkembangan pendidikan pesantren di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga era modern saat ini. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis isi atau konten analisis yang berpendekatan induktif, yaitu menelaah atau mengumpulkan berbagai sumber pustaka dan ditelaah dengan mendalam untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian, data primer pada penelitian ini diambil dari dua buku, satu buku klasik, yang satu buku terbaru. Buku klasik itu berjudul Tradisi Pesantren karya Jamal Sari Dhafir. Kemudian buku terbarunya judul Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara karya Profesor Samsul Nizar. Kemudian hasil penelitian pada eh, hasil penelitian pada artikel ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan. Pendidikan pesantren pada masa pra-kemerdekaan ditandai dengan 5 unsur pokok pesantren. Pertama, kiai, yang kedua santri, yang ketiga pondok, yang keempat masjid, kelima kitab kuning. Pendidikan pesantren pada masa ini menggunakan metode sorogan, bandongan, potonan ini dalam corak salafi, serta dalam gerakan modernis seperti Muhammadiyah menggunakan pendidikan Islam alternatif. Terus memasuki masa kemerdekaan dan Orde Lama, ditandai kelanjutan pembaruan internal pesantren serta mulai tumbuhnya perhatian negara meski belum menyentuh pesantren secara khusus. Kemudian masuk ke Orde Baru, pergeseran dari pola salafi ke khalafi melalui penyeimbangan kurikulum dan manajemen modern di tengah kebijakan negara yang sempat marginal, namun berujung pada kesetaraan ijazah lewat SKP 3 Menteri 1975. Kemudian memasuki era reformasi hingga sekarang, pendidikan pesantren ditandai dengan pengakuan formal negara melalui UU Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, diversifikasi tentang pesantren, dan berkembangnya Mahat Ali dan tantangan digitalisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang resilient dan adaptif, yaitu mampu mempertahankan identitas dasarnya sembari terus bertransformasi mengikuti tuntunan zaman hingga memperoleh pengakuan penuh dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian masuk ke dalam pendahuluan. Nah, di sini memaparkan eh, pendahuluan itu sendiri dan tujuan penelitian. Sebagaimana yang sudah kita ketahui,
Pesantren sudah ada dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Fungsinya berperan pada pengajaran ilmu agama, membangun karakter, moralitas, serta jati diri umat Islam di Nusantara. Dan peran pesantren juga memegang peran penting dalam menyebarluaskan ajaran Islam sekaligus menata peradaban kaum muslimin di Indonesia. Karena perubahan zaman, sejak sejarah pendidikan pesantren menyimpan kekayaan yang luas dan layak ditelaah secara lebih runtut demi memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Pesantren melalui sejumlah tahap perkembangan yang senantiasa terkait dengan dinamika sosial, politik, dan budaya pada masanya masing-masing. Karena ini, penelitian tentang perkembangan pendidikan pesantren itu penting. Kemudian, pesantren juga berfungsi sebagai garda penjaga nilai-nilai keislaman sekaligus menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pesantren menempa diri, para kiai bersama santrinya tidak hanya menempa diri lewat pendalaman ilmu agama, tetapi juga ambil bagian secara aktif dalam pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Ini eh, masa pra-kemerdekaan. Kemudian pesantren sebagai institusi sosial yang berpengaruh luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pesantren dihadapkan pada arus modernisasi yang kian masif. Dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta kebutuhan zaman menuntut pesantren untuk menyesuaikan diri tanpa harus melepaskan identitas dan landasan nilai keislamannya. Sejumlah langkah pembaruan kemudian diupayakan, seperti memasukkan kurikulum umum ke dalam sistem pembelajaran pesantren sampai merancang metode pengajaran yang lebih konstekstual dengan ini. Dan juga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren menjadi peristiwa penting yang memberi pengakuan resmi dari negara atas keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Secara garis besar, pesantren dapat dimaknai sebagai lembaga pendidikan Islam yang dibangun atas sejumlah unsur-unsur pokok 5 tadi yang telah disebutkan. Kemudian, Jamak Syari Dhofir memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang menelaah, memahami, mendalami, menjiwai, sekaligus mengamalkan ajaran Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pesantren adalah lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk oleh perseorangan, yayasan, organisasi, kemasyarakatan Islam, dan atau masyarakat dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian, pendidikan pesantren dapat dipahami sebagai sistem pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai keislaman dengan penekanan pada penguasaan ilmu agama, pembinaan akhlak, dan penumbuhan kemandirian santri. Adapun istilah perkembangan dalam pembahasan ini dimaknai sebagai rangkaian perubahan dan transformasi yang berlangsung secara bertahap dari satu masa ke masa berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perkembangan pendidikan pesantren di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga era modern saat ini. Kemudian masuk kepada metode penelitian seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi perpustakaan. Kemudian tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan pendidikan pesantren dari prakemerdekaan sampai era modern saat ini. Kemudian pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi atau pengumpulan dokumen terkait sejarah perkembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Analisis menggunakan analisis isi yang terstruktur dengan pendekatan induktif, sudah dijelaskan tadi.
Kemudian data primer pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, tradisi pesantren itu sebagai klasik, karya Jamal Said. Kemudian buku sejarah sosial dan dinamika intelektual pendidikan Islam Nusantara, karya Profesor Samsul Anzar. Untuk sumber primer kedua, sumber primer terbaru itu untuk materi penelitian. Kemudian kita masuk ke hasil pembahasan atau inti dari artikel ini. Hasil pembahasan pada artikel ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan. Pondok pesantren pada masa pra-kemerdekaan ditandai dengan adanya 5 unsur pokok pendidikan pesantren, yakni kiai sebagai memegang kewenangan penuh dan menjadi tokoh utama dalam pesantren. Yang kedua, santri, yaitu sebagai peserta didik. Yang ketiga, itu pondok atau tempat tinggal. Kemudian masjid sebagai beribadah dan pembelajaran berlangsung. Kemudian kita kuning sebagai materi ajar utama. Kemudian pada periode ini pondok pesantren menggunakan 3 metode belajar utama yang diterapkan. Yang pertama, sorokan, yakni santri menghadap kiai secara perorangan sambil membawa kitabnya untuk dikoreksi langsung. Yang kedua, pantungan, yakni kiai membacakan isi kitab kuning, kemudian para santri menulis maknanya. Yang ketiga, wetonan, yang dilangsungkan pada jadwal-jadwal tertentu yang sudah ditentukan. Pada periode ini, pesantren Salafiyah tidak dikenalkan dengan istilah kurikulum secara formal, tapi pesantren Salafiyah pada masa ini menggunakan istilah manhaj, yaitu arah pembelajaran yang ditetapkan secara turun-temurun oleh masing-masing pesantren. Kemudian, menjelang akhir masa kolonial, benih-benih pembaruan mulai muncul, seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim di pesantren Tebu Ireng sejak 1929, mulai mempelajari bahasa Belanda dan Inggris, kemudian membangun perpustakaan, serta memperkenalkan pelatihan pidato dan mengetik untuk para santri. Kemudian, Kiai Wahid Hasyim juga mengganti sistem Bandungan dengan sistem tutorial. Nada dengan hal itu, pesantren pada periode ini masih sepenuhnya bercorak salafi dengan fokus pembelajaran pada naskah-naskah klasik, serta kurikulum yang berorientasi pada penguasaan disiplin ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, nahwu, dan soroh. Dan tujuan utama pesantren pada masa tersebut, pada masa pra-kemerdekaan, yaitu mencetak masyarakat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian, pada masa pra-kemerdekaan, di samping pesantren tradisional yang dipertahankan oleh tokoh seperti Kiai Wahid Hasyim, dengan modifikasi yang tetap berakar pada sistem sorokan dan Bandungan, juga tumbuh corak pendidikan Islam modernis, salah satunya dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah dengan mengadopsi sistem persekolahan barat serta lebih menyeluruh sejak awal pendiriannya. Gerakan-gerakan modernis semacam ini turut memperkaya beragaman model pendidikan Islam atau model pendidikan pesantren di Nusantara pada masa pra-kemerdekaan. Menurut Karel A. Stenbrick, pihak kolonial pada masa pra-kemerdekaan, pihak kolonial menilai pendidikan Islam atau pendidikan yang dijalankan di pesantren termasuk pesantren sebagai kekuatan yang harus dikendalikan pengaruhnya, sehingga kebijakan pendidikan yang ditetapkan secara berangsur ditujukan untuk melemahkan kedudukan lembaga pendidikan Islam. Kemudian, menurut Slamet Untung, hal ini justru memicu pesantren tumbuh menjadi lembaga yang tidak sebatas tempat pengajaran agama, melainkan juga menjadi basis perlawanan terhadap
kekuasaan kolonial. Kemudian, menurut Martin van Bruynesen, pesantren turut menjadi salah satu unsur perlawanan terhadap kolonialisme, seperti tampak pada jaringan tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah yang tersebar luas di Nusantara pada masa itu. Kemudian, dalam penelitiannya, Hamzah menambahkan sikap diskriminatif kolonial semakin nyata lewat ordonasi guru tahun 1905 yang membatasi ruang gerak pada ulama dalam mengajar, sementara pihak misionaris Kristen justru memperoleh lebih banyak kelonggaran dan dukungan dari pemerintah kolonial. Kemudian, kita langsung masuk pada masa kemerdekaan dan agama. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pesantren memasuki babak baru sebagai bagian dari bangsa yang merdeka. Meski tekanan dan keterbatasan yang dialami masa kolonial belum serta-merta hilang begitu saja. Pada masa kemerdekaan dan Orde Lama, Samsul Nizar menambahkan bahwa pesantren mempunyai elemen-elemen dasar, yakni yang tetap dilestarikan, itu yang 5 pokok tadi, dan dipegang sebagai fondasi utama. Meski mulai muncul tantangan baru pasca kemerdekaan terkait posisinya dan sistem pendidikan nasional yang baru saja dibentuk, pesantren tetap memegang elemen-elemen dasar tersebut. Kemudian, Muhammadiyah juga tetap mempertahankan model pendidikannya yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Hal ini menandakan bahwa model pendidikan integratif semacam ini semakin diterima secara luas, tidak hanya pada satu organisasi tertentu. Kemudian, pada masa kemerdekaan dan Orde Baru, dukungan negara yang lebih nyata kemudian tampak dari pembentukan Departemen Agama pada 3 Januari 1946 yang selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 yang mengenai pemberian bantuan kepada madrasah atau pesantren pada masa itu. Pengakuan resmi negara terhadap pendidikan keagamaan mulai terlihat lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang menyebutkan bahwa belajar di sekolah agama atau pesantren seperti pesantren yang sudah diakui Departemen Agama dianggap memenuhi kewajiban belajar dengan syarat masyarakat madrasah atau pesantren memberikan pelajaran agama minimal 6 jam per minggu. Aturan ini kemudian disempurnakan lewat Peraturan Menteri Agama Nomor 7 1952 yang membagi jenjang pendidikan madrasah menjadi madrasah rendah dan madrasah sedang. Hanya saja pengakuan tersebut masih bersifat terbatas dan belum menjangkau pesantren status. Kemudian hal ini memicu ketegangan antara pesantren dan negara pada periode selanjutnya. Kemudian kita masuk kepada masa Orde Baru. Pada masa periode Orde Baru ini, pesantren mengalami pergeseran yang cukup besar dari pola salafi atau sederhana ke pola khalafi yang modern, yang tercermin dari 3 perubahan mendasar, yaitu pertama, keseimbangan antara mata pelajaran antara ilmu agama dan umum, kemudian yang kedua, metode pengajaran yang semakin variatif dan tidak lagi terbatas pada slogan, kandungan, dan hafalan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan pesantren yang mulai mengacu pada kaidah-kaidah manajemen pendidikan modern. Pada periode ini, Orde Baru, Fuadi dalam penelitiannya mengenai dinamika Undang-Undang Pendidikan Islam menambahkan bahwasanya perubahan yang terjadi pada pesantren pada masa ini dan madrasah tidak terlepas dari campur tangan kebijakan pemerintah Orde Baru yang cukup kuat pada masa itu. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, persoalan madrasah dan pesantren sama sekali tidak tercantum maupun disebut dalam sistem pendidikan nasional. Keadaan ini diperparah oleh keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972
serta Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 yang oleh sebagian kalangan umat Islam dianggap sebagai bentuk upaya mengasingkan madrasah atau pesantren dari sistem pendidikan nasional. Pada 1967, sempat dibuka peluang untuk menegerikan madrasah swasta di seluruh jenjang, tetapi kebijakan tersebut hanya berjalan 3 tahun saja sebelum akhirnya dihentikan melalui keputusan Menteri Nomor 213 pada tahun 1970 dengan dalih alasan keterbatasan dana dan fasilitas. Kemudian, pemerintah menanggapi kedengaran ini lewat surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri yang ditetapkan pada 24 Maret 1975 oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri yang membawa dampak besar bagi kesetaraan pendidikan Islam. Sebab ijazah madrasah atau pesantren kemudian dianggap setara dengan ijazah sekolah umum sederajat. Kemudian pada masa ini, Orde Baru, pada masa ini pula berdiri madrasah aliyah, program khusus yang diproyeksikan untuk mencetak calon ulama yang menguasai ilmu agama serta secara mendalam sekaligus berwawasan umum, terutama dalam bahasa Arab dan Inggris. Pemerintah juga mendorong modernisasi pesantren pada masa Orde Baru lewat proyek pembangunan 5 tahun yang melahirkan berbagai bentuk pesantren baru seperti Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern, Islamic Center, dan Pondok Pesantren Pembangunan. Kemudian masuk ke era reformasi hingga sekarang. Pendidikan pesantren pada masa era reformasi hingga sekarang mempunyai 2 misi sekaligus, yaitu membentuk umat Islam yang beriman dan bertakwa sembari menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman, terutama seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi. Pondok pesantren pada periode reformasi hingga sekarang tetap konsisten mempertahankan konsep pendidikan integratif, interkonektif antara ilmu agama dan ilmu umum, dan tentunya juga mempertahankan 5 pokok unsur pesantren yang ada 5 itu. Kemudian perkembangan pendidikan pesantren pada era reformasi juga didukung oleh berbagai kajian terkini. Itu menyoroti 3 aspek utama, yaitu yang pertama aspek regulasi, yang kedua aspek jenjang pendidikan tinggi, yang ketiga aspek digitalisasi. Pada aspek regulasi, terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren menjadi momen penting bagi pengakuan negara atas kedudukan pesantren yang kini disetarakan dalam sistem pendidikan nasional, sekaligus menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan tersebut semakin dikukuhkan lewat peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 yang membuka ruang lebih luas bagi kesetaraan dan legalitas pendidikan pesantren. Kemudian pada masa era reformasi, perkembangan pendidikan pesantren ditandai dengan berkembangnya Mahat Ali sebagai institusi pendidikan tinggi khas pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang ilmu keagamaan Islam berbasis kitab kuning. Pola pembelajaran di Mahat Ali memadukan pendekatan akademik khas perguruan tinggi, tradisi pendidikan pesantren, sekaligus pendidikan Islam klasik. Kemudian pada masa era reformasi ini, sekarang pesantren dihadapkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kecakapan teknologi melalui model adaptasi seperti modernisasi yang selektif, tetap menjaga kontinuitas tradisi atau keberlanjutan tradisinya, kemudian digitalisasi kelembagaan, serta reformasi tata kelola yang lebih adaptif.
Kemudian, pendidikan pesantren pada masa era reformasi, beberapa pesantren bahkan telah mengembangkan media pembelajaran digital interaktif untuk mendukung pembelajaran bahasa Arab dan kitab kuning bagi santri generasi milenial, meskipun proses ini tidak lepas dari tantangan, termasuk resistensi sebagian kalangan pesantren yang masih memandang digitalisasi sebagai potensi ancaman terhadap kemurnian tradisi pembelajaran klasik. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Pada kesimpulan artikel ini, yaitu dibagi menjadi 4 periode perkembangan pesantren. Perkembangan pendidikan pesantren di Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Pertama, kemerdekaan yang sudah tadi, pesantren telah mengukuhkan 5 unsur pokoknya yang sudah disebutkan tadi. Kemudian menggunakan metode pembelajaran khas, yaitu sorogan Bandungan dalam corak salafi yang relatif tertutup dari sistem pendidikan kolonial. Dan pada periode yang sama, kepada era kemerdekaan, benih pembaruan mulai tumbuh baik dari dan seperti Kiai Wahid Hasyim maupun yang dipelopori oleh J. Ahmad Dahlan. Kemudian memasuki masa kemerdekaan dan Orde Lama, pembaruan yang dirintis sebelumnya berlanjut secara bertahap, diiringi mulai tumbuhnya perhatian negara terhadap madrasah dan pesantren melalui pembentukan departemen agama, serta sejumlah regulasi awal, kendati pengakuan tersebut masih terbatas dan belum menjangkau pesantren secara khusus. Ketegangan antara pesantren dan negara ini kemudian terus berlanjut di Orde Baru, di mana pesantren mengalami pergeseran dari pola salafi ke pola khurafi, dari pola sederhana ke pola modern. Melalui penyeimbangan kurikulum, variasi metode pengajaran, dan manajemen yang lebih modern. Meski pada saat yang sama sempat menghadapi kebijakan yang dipandang meminggirkan madrasah sebelum akhirnya memperoleh kesetaraan melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tahun 1975. Kemudian pada era reformasi sekarang, pengakuan negara terhadap pesantren semakin kuat dan formal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pesantren serta peraturan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 yang menegaskan kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Periode ini juga ditandai dengan diversifikasi jenis pesantren, yaitu berkembangnya Mahat Ali sebagai jenjang pendidikan tinggi khas pesantren, serta upaya digitalisasi yang terus berproses di tengah tantangan jaga kemudian tradisi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya sampaikan. Kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.